Tidak semua permainan menyenangkan dengan hadiah yang menggembirakan pula. Вот тебя вчера не нашел, не подозревал. Нет! Просто возьми! С тобой не поступил. Прости! Hai Psychopers, kembali Ed Clipper hadir untuk memberikan klip dan audio cerita film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat para Psychopers si orang baik tapi hobi melihat film pembunuhan. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang menceritakan tentang sebuah permainan psikopat berjudul Я по вам скучал, надеюсь вы... Cerita berawal dari penderitaan seorang pria yang sedang disekap oleh seseorang yang misterius. Pria ini pun terus memohon untuk dibebaskan setelah berhasil menjawab semua pertanyaan. Lalu si korban disuruh untuk memilih hadiah sebagai puncak dari apa yang telah ia alami. Не просто ружье, а дробовик. Beberapa hari kemudian kita beralih ke sekelompok sahabat yang akan menghabiskan liburan dengan menginap di sebuah villa. Dan inilah James, si anak pejabat yang turut membawa pasangan lesbong untuk berpesta di villa milik ayahnya. Да, похоже, ты все... Твоя собачонка. Фу. И где тогда неудачники? Деле чертовски ненавижу. Di malam pertama, James yang sedang gabut menantang Anita untuk beradu paruh dengan si ciwi ganteng bernama Melissa. Terlihat pasangan ini pun mulai kesal apalagi saat James mulai menganggap mereka sebagai kelenjar BO. Поцелуй, ты меня выгонишь? Siapa yang gak kaget mendengar suara goloprak dari luar villa? Lalu kini giliran para wanita yang menantang James untuk mengecek suara yang baru saja mereka dengar. Грёбаный герой. Если ты их собьешь, я тебя убью. Черт! Dikira berhala, ternyata Melissa sudah lebih dulu berada di luar. Lalu tak lama kemudian James menemukan sebuah kamera dalam keadaan masih merekam. Нет, зачем? Не знаю, Анюта. Снимать всякое. Melissa menduga jangan-jangan kamera ini biasa digunakan untuk merekam adegan jadah orang tua James. James pun sepemikiran. Tapi ketika ia menyuruh Anita untuk memutarnya, wanita ini menolak karena masa iya James akan mempermalukan orang tuanya sendiri. Все контролируешь? Мы с тобой за твоих богатых родителей. Никто из нас тебя не любит. Kesal karena Anita membangkang, James langsung mengusir temannya ini. Cekcok pun tak terhindarkan di tengah kelakuan James yang merasa paling berkuasa di villa ini. Сам иди ты. Друг, это было дико хреново. Чувак, Мама, наверное, умрет. Anita tidak habis pikir cara James memperlakukan orang tua seperti itu. Sejenak Anita pun kepikiran akan nasib ibunya yang saat ini masih terbaring sakit. Bahkan ia sudah bela-belain ngutang sana-sini, pinjam sama teman, bahkan berkunjung ke Emok Finance agar punya duit untuk mengobati ibunya. Hey. Iya. Matt berusaha menjadi sandaran ternyaman untuk sahabatnya ini. Meskipun ia tahu, semua tabungan dan motor Supra miliknya belum Anita ganti. Hey, James bisa mendengar kedatangan orang misterius yang baru saja masuk ke dalam villa. Lalu ia mencari tahu siapa orang yang telah mengganggu mandi manjanya. черт! Melissa menyuruh James meminta maaf kepada Anita yang terus menangis setelah kejadian tadi. Tapi boro-boro peduli yang ada, James malah tergoda oleh kesangaran Melissa. Bahkan ia langsung pamerin tongkat berbulu yang masih basah kuyup merungkut unyu-unyu. Не бросай меня с пустыми яйцами! Ketika tengah malam, Matt sadar diri bahwa ia mah cuma numpang have fun di rumah sahabatnya. Tak lama kemudian, ia heran kenapa kamera sudah menyala dan dalam keadaan merekam seperti ini. Эй! Эй, проснись.
Matt tidak tahu bahwa semua temannya sudah dalam keadaan pingsan, di mana semua ini akibat ulah si pria misterius yang telah membius mereka. Джеймс! Кто-то есть, Джеймс! Mereka kini disekap di suatu tempat oleh si pria misterius yang selalu merekam semua perbuatannya. Tak lama kemudian si pelaku yang bernama Miller pun datang dan sedang mempersiapkan pertunjukan yang sebentar lagi akan ia gelar. Шла Саша по шоссе и сосала. Мэтью, Какого хрена? James berusaha kabur di tengah banyak pertanyaan tentang apa yang sedang menimpa mereka. Kemudian Melissa bertanya kepada si Miller yang masih sibuk menata semua kamera. 4, 3, 2. Возвращайся. Dengan gaya khas pembawa acara, Miller malah menyapa penonton yang kesemuanya adalah boneka. Lanjut, ia pun mengenalkan James dan teman-temannya, lengkap dengan nama plus kebiasaan mereka. Semua orang pun heran kenapa nih aki-aki bisa tahu semua identitas mereka. Я знаю, вы... Выпустите меня из этих грёбаных цепей! Tanpa menyebutkan siapa dirinya, Miller akan melakukan sebuah game show seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kemudian Miller meminta para penonton untuk sabar menunggu karena ia akan menyiapkan properti untuk permainan yang pertama. Боже, я такой заб... Сники. подумайте. Ketika Miller mengambil pemotong kabel, James dan yang lain masih bingung dengan apa yang akan dilakukan si tua bangka. Karena jika memang akan melakukan permainan, kenapa mereka harus dirantai seperti ini? Sementara James curiga jika salah satu dari temannya terlibat dalam penyekapan ini. Ага, ножницы. И... Простите. Miller mempersilahkan para peserta maju untuk melakukan permainan kertas gunting batu pestol. Mereka yang masih bertanya-tanya pun milih nurut biar semuanya cepat kelar. Lalu setelah babak penyisihan usai, selanjutnya Miller akan melawan Anita. Итак, ножницы, бумага, цуефа. Dengan kalahnya Miller, Anita dipersilahkan untuk memberi hukuman kepada teman-temannya. Anita pun heran dengan aturan aneh yang diberikan pria sengklek ini. Lalu ketika Anita menolak, Miller akhirnya menghukum teman-teman Anita dengan cara suka-suka. Подвинься чуть ближе. Еще. Это весело. Да, это кусочек бумаги. Широко. Точка. Какого хрена это... Это он. James adalah yang paling menderita karena cuma dirinya yang kehilangan telunjuk. Lalu di tengah kepanikan semua orang, Miller menyuruh Anita untuk jangan kebanyakan teriak. Прошу, пожалуйста, нет. Цуефа. Тебе повезло. Setelah babak pertama usai, seperti biasa Miller meminta para penonton menunggu menyaksikan pariwara berikut. Hampir 1 jam mereka tidak melihat Miller yang berada di ruang berbeda. Sementara James masih bertanya-tanya apa alasan Miller melakukan semua ini kepada mereka. Ребята, И делай ставки на любые события. Это... Di babak kedua, Miller mengenalkan roda penderitaan yang akan menjadi permainan selanjutnya, di mana roda ini berisi berbagai jenis penyiksaan yang akan para peserta hadapi. Kemudian Miller memaksa para peserta untuk mengakui dosa besar apa yang pernah mereka Вот что я скажу. lakukan. Бонусный раунд. И остальные трое? Признание. Sambil menahan linu-linu sedap, James mengaku bahwa ia pernah menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian Anita mengaku jika dirinya pernah membuat situs jadah demi mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya. я создала взрослую, и мне жаль, что я это сделала. Твоя очередь. Давай. Matt mengaku dirinya adalah hacker yang pernah membobol situs-situs pemerintah termasuk server Bank Emo. Lalu ketika giliran Melissa, ia mengaku pernah menculik banyak dogi untuk ia jual. Их бы все равно усыпили. Твое лицо. Пуньк. Ладно. Setelah mengetahui доsa para peserta, Miller akan memilih satu orang yang akan menerima hukuman dari roda penderitaan. Леса. О! Байники. Еле... И...
Apesnya nasib Melissa yang disuruh untuk memutar roda hukuman. Terlihat Melissa pun cuma bisa pasrah daripada si abah psikopat semakin menggila. Miller gercep menyiapkan teropong mainan yang tentunya sudah ia modifikasi. Lalu ia menyuruh Melissa untuk menebak setiap gambar yang terlihat. Ладно, пожалуйста. Это фото Парижа. Отлично. Филадельфия. Ты должен дать ей еще шанс. Melissa langsung picek setelah gagal menjawab nama kota. Kelakuan Miller pun membuat James marah dan menyebutnya sebagai tua bangka yang penuh dosa. Kesal dengan bacotan James, Miller pun memberikan sebuah hukuman kepadanya. James auto ketakutan karena lubang telinganya sedang terancam. Tapi untungnya Miller masih memberikan kesempatan agar bor ini tidak nyocol di kuping James. Ладно, хорошо. Черт. James memang berhasil lolos dari hukuman. Akan tetapi Miller menyuruh Anita untuk membersihkan kotoran telinga Matt sekarang juga. Потом, чтоб его просверлил Джеймса. Тобой не поступил. И 20. Да это сделай. 4. Miller marah melihat bor miliknya hancur berantakan. Sementara Matt terlihat mulai koslet karena telinganya sudah gak berfungsi sebelah. Miller yang masih emosi mengumpulkan rekaman sadis yang dari tadi ia rekam. Dan seperti yang kita tahu, korban kesadisan Miller bukan hanya Matt dan teman-temannya. Selain menahan sakit, mereka mulai merasakan lapar karena dari kemarin belum makan. Melissa pun tidak menyangka liburan yang mereka lakukan malah jadi seperti ini. Давай, вставай, Анита, давай. Miller menyuruh mereka bersiap untuk melakukan permainan selanjutnya. Tapi sebelum itu, ia akan menyapa para penonton terlebih dulu. С возвращением. Похлопайте сами себе. Хлопайте, хорош. В предвкушении. Шальная карта. Permainan kali ini berupa tebak-tebakan yang harus cocok dengan survei yang telah Miller lakukan. Lalu ia meminta Matt dan teman-temannya untuk menyebutkan bagian tubuh yang sering merasakan sakit. Mereka pun jelas menyebutkan rasa sakit di tubuh mereka masing-masing. Kemudian Miller mencocokkan jawaban dari para peserta dengan hasil survei yang sebenarnya buatan Miller sendiri. Dan di permainan kali ini Melissa dinyatakan kalah. Мелисса. Теперь кто тут живет? Делаю, ясно? Таковы правила. Иди мне, пожалуйста. Miller katanya gak adil jika tidak memberikan Melissa sebuah kesempatan. Lalu ia menawari teman-temannya jika ingin menggantikan posisi Melissa. Прости. Умри сейчас, спаси ее. Прости, Мелисса. James jelas bingung bagaimana cara menyelamatkan wanita yang ia suka. Dan karena James tidak memberikan jawaban, Miller menganggap jika itu adalah sebuah penolakan. Melissa akhirnya menjadi korban pertama setelah tombak gendong mengencup kepalanya. Terlihat Miller pun langsung mengambil hasil rekaman untuk menambah koleksinya. Lalu selang beberapa saat, Miller membawa jasad Melissa tanpa sepengetahuan para penonton bohongan yang ia bangga-banggakan. Miller adalah sosok manusia dengan segenap rasa sedih yang pernah ia alami. Bahkan ia sering melampiaskan kekecewaannya seperti ini. Tapi kita belum tahu ya, apa yang menjadi alasan dari kepedihan Miller selama ini. Di sisi lain, James sedang meratapi kesedihan atas kematian tragis yang dialami oleh Melissa. Вы слышали это? Miller menunjukkan sebuah rekaman seorang wanita yang pernah mengikuti permainannya. Anita pun kaget karena ia tahu betul siapa wanita yang ada dalam rekaman. Прости. Anita tidak menyangka ternyata si abah psikopat ini adalah orang yang ia kenal. Namun tak banyak yang dikatakan Anita selain meminta maaf kepada Miller. Ты же знаешь, да? О чем она?
James baru tahu ternyata Anita mengenali sosok Miller yang pernah menjadi atasan kerja Anita beberapa tahun yang lalu. Jadi gini guys, Anita dulunya adalah kru Miller, si pembawa acara terkenal dari sebuah acara kuis. Dan sekedar informasi aja guys, kedua sahabat Anita ini tak lain adalah orang-orang yang dihabisi Miller sebelumnya. Kala itu Anita dan kedua sahabatnya sedang gibahin seorang pejabat yang selamat dari hukuman atas kasus pemerkosaan. Alasannya sih karena si korban disogok duit yang banyak hingga si korban memberikan kesaksian palsu. Kemudian obrolan mereka berbelok jadi gibahin Miller yang katanya seorang predator selangkangan juga. Si Pirang pun mengaku pernah digrepek Miller meskipun ujung-ujungnya dikasih duit. Akan tetapi ia tetap gak terima dan menyarankan agar Anita melaporkan Miller kepada polisi. Karena siapa tahu aja Miller menyogok duit yang banyak ke Anita untuk membiayai pengobatan ibunya. Aura Miller layaknya seorang pencerah bagi para kru, khususnya bagi para penjilat bewok Miller yang semerawut. Dan di kesempatan yang penuh kesuksesan ini, Miller akan memberikan kejutan kepada Anita yang sedang berulang tahun. С днем рождения! Большое спасибо. Да ведь ты молодец. Трогай ее. Si Pirang meminta Miller untuk menghentikan kebiasaannya yang suka pegang-pegang bodi wanita. Keadaan pun mendadak hening di tengah rasa malu yang dirasakan Miller. До встречи на сцене. Что ты сделала? Мы испуг... Singkat cerita, Anita mendatangkan seorang pengacara untuk menakut-nakuti Miller. Jalan damai pun dipilih Miller meskipun karirnya tetap runtuh akibat tuduhan Anita dan teman-temannya yang cepat menyebar. Анита Уильямс? Спасибо, что пришли. Pak pengacara berterima kasih atas keberanian Anita yang telah membongkar kebusukan Miller. Lalu Anita tinggal menandatangani perjanjian damai plus penyerahan duit tutup mulut dari Miller dalam jumlah yang besar. Dan sejak penandatanganan ini Anita pindah keluar kota dan melanjutkan pengobatan ibunya. Простите. Сэр. Setelah mengetahui semuanya, James menawarkan bantuan kepada Miller asalkan ia dibebaskan. Karena dengan bantuan ayahnya, James katanya sanggup untuk mengembalikan kejayaan Miller seperti dulu. Мы все уладим. Ты серьезно? Miller katanya sudah tidak tertarik karena kejadian di masa lalu telah menghancurkan keluarganya meskipun ia selamat dari hukum. Jadi gak usah sok nawari bantuan karena cepat atau lambat James akan meninggoy juga di tangannya. Твою мать! Ты греб... Слова. Anita dipaksa untuk mencium pak pengacara yang ternyata tinggal kepalanya doang. Terlihat Anita pun makin ketakutan karena Miller sudah menghabisi orang-orang yang telah menghancurkan karirnya. Откуси ему язык! Тебя погибнет мать ее точно так же! Откуси ему язык! Вот так! Стоит ли? Жуй! Ешь! И что ты теперь сделаешь? Убей! Mereka langsung gak berdaya setelah Miller mengaktifkan fitur setrum di kalung mereka. Lalu tiba saatnya Miller melanjutkan permainan. James dan Matt begitu panik melihat bekas operasi ngasal di perut mereka. Kemudian Miller memberikan sebuah pisau kepada Anita yang baru saja sadar. Открывающий эту дверь. Miller mempersilahkan Anita jika mau kabur sekarang juga. Namun Anita harus mengambil salah satu kunci pintu yang sudah Miller simpan di dalam perut James dan Matt. Selain bikin syok, permainan yang satu ini benar-benar membuat Anita bingung. Karena mana berani ia mengunboxing perut teman sendiri demi bisa kabur. Tapi karena Miller mengancam, Anita terpaksa akan menyelesaikan permainan Вы ini. планируете как меня убить? Попрекал нас любой мелочью! Думаете, я не видел? Ты делаешь правильный выбор. James begitu bahagia tralala saat menganggap Anita akan mengunboxing Matt. Ia pun berjanji akan memberikan duit yang banyak dan mengawal pengobatan ibunya Anita sampai sembuh. Давай, Анита, Анита. Anita mana mungkin menghabisi orang yang sudah banyak berkorban kepadanya. Dan karena alasan itulah Anita akan mengambil kunci dari dalam perut James. Прошу, не смотри на меня. Тебя! Прямо на тебя, мать твою! Анита! Стой! Помогите! Стой! Я умру, черт возьми! Я нашла ключ. Он у меня. Какого черта? Anita emosi karena pintu gak bisa dibuka. Kemudian Miller berkata bahwa Anita harusnya mengambil kunci dari perut Matt.
Dan karena Anita sudah dinyatakan gagal, Miller katanya akan lanjut ke permainan selanjutnya, di mana game kali ini bertajuk siapa yang bertahan dialah pemenangnya. Мне так жаль. Yep. Anita memilih pasrah jika memang hidupnya akan berakhir di tangan Matt, sementara Matt dengan santuinya mengambil pisau untuk menuntaskan permainan di tengah waktu yang terus berjalan. Всегда есть победитель. Часики тикают, даю вам еще 2 минуты. Я люблю тебя. Твою! Я правда. Нет! Пообещай мне одно. Победи. Matt nekat memilih bundir agar Anita memenangkan permainan. Kemudian Miller langsung memberikan asap bius dan akan membawa Anita ke babak bonus. Anita harap-harap cemas memikirkan apa yang akan ia hadapi setelah kehilangan semua temannya. Kemudian ia masuk ke ruang ganti ketika Miller belum terlihat batang belalainya. Di tempat ini pun Anita merasa bahwa Miller masih punya obsesi untuk menjadi seorang pembawa acara seperti dulu. Lalu ia menemukan banyak rekaman sadis Miller, tapi tak hanya dari teman-teman Anita saja. Иди, дорогая, присаживайся. Сказано, сделано, давай. С возвращением! Anita kini dihadapkan dengan beberapa kado yang tentunya harus ia pilih. Lalu Anita bertanya kenapa Miller melakukan semua kengerian ini, padahal dulunya Miller adalah tipe orang yang menyenangkan. Я ведущий. Anita mencoba bernegosiasi jika Miller ingin kembali seperti dulu, karena bisa saja Anita tinggal menarik semua ucapannya dulu dengan menyebut bahwa ia telah memfitnah Miller. Akan tetapi Miller sudah tidak tertarik, mengingat keluarganya sudah terlalu berantakan akibat ulah Anita dan teman-temannya dulu. Я мучила из-за этого бессонница. Скажите ей, что любите меня. Anita benar-benar menyesal melihat perilaku Miller yang kini sudah menjadi ODGJ. Я... Di tengah kegilaan Miller, ia menyebutkan keinginannya menjadi sosok ayah yang baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, bikin acara bagi-bagi duit, termasuk bantuin orang yang sedang sakit seperti ibunya Anita. Ну, поздороваться. Ну, вот веревочки. Anita dipersilahkan untuk menarik salah satu tali dari ketiga kado yang sudah disiapkan Miller. Miller pun berjanji tidak akan ada lagi senjata yang aneh-aneh dari ketiga kado ini. Я тебя. Karena masih menggunakan kalung setrum, Anita yang baru nyampe luar akhirnya tertangkap lagi. Hingga Miller pun bisa dengan mudah melanjutkan babak bonus yang ia nanti-nantikan. Последствий. Ты не заслуживаешь прощения. Нет! Именинницу лицом. Меня ножом в лицо! Kali ini Miller akan nyelupin wajah Anita ke kue layaknya orang-orang yang sedang berulang tahun. Terlihat Anita pun panik karena ini pasti adalah jebakan, minimal maksimal ada pisau yang berdiri di dalam kue. Нет, пожалуйста, не надо. Попалась. Anita sulit percaya karena kue ini bukanlah jebakan seperti sangkaannya. Kemudian Miller langsung membuka semua ikatan Anita dan memberitahu bahwa Anita punya kabar baik plus kabar buruk. Kabar baiknya Anita boleh pergi tanpa syarat apapun. Senang dong, ya senang atau masa kagak. Tapi kabar buruknya, kue ultah tadi sudah Miller campur dengan air keras plus berbagai macam jenis racun. Ничего. Мои, какого черта? Черта! Anita akhirnya tewas dengan kondisi wajah yang mengerikan. Sementara Miller terlihat menikmati perannya sebagai sosok psikopat dan akan lanjut menjadi psikopat pemberantas ketidakadilan. Kenapa pemberantas ketidakadilan? Karena seperti yang kita tahu sudah banyak korban Miller yang kesemuanya sebenarnya adalah orang-orang jahat dan korup.
termasuk si pejabat predator selangkangan yang sudah lebih dulu Miller habisi. Miller pun tidak suka dengan kelakuan nih pejabat korup yang suka nyogok sana-sini, termasuk menyogok para korban dari kelakuannya. И мне нужно... Seperti biasa, kelakuan psikopat semacam ini berawal dari kepedihan di masa lalu. Tapi pada kasus Miller, ia memang tipe orang yang hobi grepe sana-sini seperti perkataan si Pirang. Cuma balasan dari kebaikannya kepada Anita, Miller jadi kehilangan segalanya. Dan karena alasan itulah Miller yang tersakiti menghabisi orang-orang yang menghasut Anita. Tak lupa juga ia menghabisi sosok pejabat yang menjadi inspirasi si Pirang untuk menghancurkan karirnya sebagai pembawa acara, plus sosok ayah yang baik bagi keluarganya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.